Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. Shalom, shalom. Yang kabarnya oke, berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita saudara hanya hitungan jam aja akan tinggalkan tahun ini. Seperti sudah terbiasa kita tahu bahwa 31 adalah kalender yang terakhir. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, saya mau berikan suatu pengimbangan ya. Di dalam dunia media sosial atau dunia televisi atau info-info apapun yang kita dengar saudara, tahun depan ya, kita tahu semua. Tahun yang digambarkan gelap. Tahun yang sukar. Dan saudara-saudara, tahun sukar ini global, seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Seharusnya begitu. Ya. Dan tidak ada satu ahli pun yang menyanggah, saudara. Memang faktanya begitu. Ya, ada beberapa negara sudah bangkrut dan siap bangkrut. Negara besar sudah mulai kekurangan powernya. Dan sekarang saudara Bapak Ibu kita tahu sama-sama bahwa ekonomi dan juga kesehatan ini adalah hal yang penting. Tetapi ingin saya beritakan saudara Bapak Ibu ya, bahwa kita diciptakan oleh siapa saudara? Ya saya ingatkan supaya Anda nggak lupa. Setan melupakan. Kita diciptakan oleh siapa Bapak Ibu? Loh, Anda harus menjawab ya. Supaya tahun depan menjadi tahun untuk Anda semua, amin. Kita diciptakan siapa Bapak Ibu? Tuhan. Terus kita milih siapa sampai hari ini? Lah. Nah, kalau kita diciptakan Tuhan, kita milih Tuhan. Kalau terjadi apa tahun depan? Siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya Tuhan. Selama saudara kita ikut relnya Tuhan. Ya, sebenarnya simpel, saudara. Dunia memang mengganggu kita. Kita menghindar nggak bisa. Kenapa kita melihat, kita mendengar langsung berita itu. Bahkan semua orang sudah seperti wartawan. Cepat sekali seperti jurnalis yang cepat ngirimnya berita. Menakutkan. Tetapi saudara, saya ingin katakan, kalau kita milik Tuhan, kalau kita dijadikan Tuhan dan kita masih hidup bersama Tuhan, maka saudara, ingin saya sampaikan ada berita yang beda. Ya, yaitu kita di dalam tahun depan tetap terjaga dengan baik dan aman. Anda yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan saya gumuli saudara, hari ini pada kemarin sudah saya siapkan beberapa hari, saya renung-renungkan Tuhan apa sih yang mau disampaikan untuk tutup tahun. Ya, ada beberapa tema-tema saudara yang sudah membuat saya sudah kuat, saya ingin angkat. Tapi saya sudah mulai gumul lagi, kurang, ya, kurang. Tanda kutip, Tuhan ingin yang lain. Dan sampai terakhir tadi sebelum menjelang sore terakhir aja, ya, baru dapat yang terakhir, yaitu yang di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mari kita lihat sama-sama dengan judulnya, keluarkan dulu. Judulnya bisa keluar dulu, judulnya supaya kelihatan. Ini coba. Judulnya baca dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Wah, nggak kompak, saya nggak rela saudara. Ya, saya nggak rela. Cuma yang diberkati cuma 1, 2 orang, saya nggak rela. Ya, coba saya ingin supaya dibagi grup aja supaya adil. Coba grup sini baca dulu. 1, 2, 3 grupnya. Kurang kuat suaranya ya. Cuma 1, 2, 3 baris ini yang kuat. Cuma sampai belakang saya belum pernah dengar. Coba 1, 2, 3 apa judulnya? Mantap. Coba sini grup ini. 1, 2, 3 apa judulnya? Oke, bagus. Grup ketiga. 1, 2, 3. Grup yang terakhir 1, 2, 3. Wah, mantep Ibu. Yakin mantep. Waduh, saya senang. Grup musik. 1, 2, 3 apa judulnya?
Mantap semua. Ibu Lena, apa jodohnya? Saya nggak tega kalau satu orang yang nggak diberkati. Ibu Lena jodohnya apa? Jodohnya sangat mantap. loh, dibaca itu. Bukan mantap, bukan mantap saya. Dibaca itu, dibaca. Oh, enggak mau. Ya. Ibu Lena sudah membaca maksudnya. Nantikan Tuhan dan tetap ikut jalan Tuhan. Haleluya. Saudara, ini adalah kunci untuk kita masuk tahun yang baru. Ya. Kita sudah pernah dengar, tapi hari ini diingatkan. Supaya apa? Tahun yang menggoncang, tahun yang ke depan, tahun yang baru besok itu, saudara, kita siap. Semua kalau kita lihat dalam perjalanan Israel, saudara, selalu disiapkan. Enggak grudak-gruduk langsung masuk. Saya pelajari, saudara, saat Israel mau masuk ke negeri itu, maka ada pengintai, dipersiapkan. Bangsanya seperti apa? Berapa kekuatannya? Dan saudara, itu yang digumuli. Dan persiapan, saudara. Terkadang Israel juga, saudara, saat melihat kondisi yang bangsanya seperti raksasa, dan bahkan Israel mengatakan, saudara, kita ini seperti belang-belang, gak bisa masuk negeri itu. Terkadang ada berita seperti hari ini juga, saudara. Kita tahun depan kalau kita mendengar berita dunia, memang menakutkan. Tetapi apa kata Tuhan, saudara? Saat kita menantikan Tuhan dan kita tetap ikut jalan Tuhan, maka saudara tetap akan menikmati berkat yang berkelimpahan, tetap terjaga. Amin. Yang percaya kata amin, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan senang sekali loh kalau hari ini kita masih bisa di sini. Mungkin ada alasan harus makan keluarga, ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya kasih jempol 2 untuk Anda. Ya, luar biasa, ya. Karena saudara, tahun-tahun begini kalau kita nggak dekat Tuhan, coba, ya, siapa yang kita andalkan, saudara? Jenderal, ya, jenderal siapapun, saudara, bisa tumbang. Orang yang hebat pun bisa hancur. Tidak punya kekuatan lagi. Tetapi saudara, kalau kita andalkan Tuhan, ya, mulai hari ini sampai seterusnya, saudara nggak pernah bisa ditumbangkan. Amin. Saudara akan tetap tegar kokoh seperti pohon aras Libanon yang kuat di tempat dari timur, barat, selatan, utara. Saudara akan tetap tegak berdiri. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal yang ke 37, seharusnya kita baca mulai 34 sampai yang ke 40. Tapi demi menghemat waktu, saya langsung masuk ke cuma hanya pasal yang ayat 34 saja, ya, satu ayat maksud saya. Ini yang saya gumuli sore tadi, Saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-34. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik, katakan, dilenyapkan. Haleluya, haleluya. Saudara, ada kata kuat sekali, ya. Coba judulnya keluarkan lagi. Ada kata yang kuat, saudara, yaitu yang pertama, saudara, nantikan Tuhan dan tetaplah ikut jalan Tuhan. Saudara, apa artinya nantikan Tuhan dan tetap ikut Tuhan? Yaitu artinya kita mau menanti-nantikan waktu Tuhan dengan terus berjalan di jalannya Tuhan. Saat ini, saudara, bisa banyak dikompromikan, ya, bisa ada kompromi, tetapi mari, saudara, kita mendengar hari ini, ya, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bila kita mau menanti-nantikan waktu Tuhan, kita menantikan Tuhan dan kita terus berjalan di jalannya Tuhan. Kalau kita menyimpang ke kanan ke kiri, saudara, maka kita tidak berkenan. Nah, kalau kita menyimpang kanan ke kiri, saudara, Tuhan tidak bisa menggenapi. Jangan salahkan Tuhan, saudara. Walaupun Tuhan sudah mengatakan terus terang hari ini, malam ini, ya, Tuhan terus terang bicara sama kita.
Tuhan akan menggaransi kita karena kita miliknya Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab, saudara. Ya. Tetapi kalau kita, saudara, jalan kita selatan ke kiri dan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak mampu melakukan. Ya. Tuhan tidak bisa melakukan untuk umatnya yang gak berkenan. Tuhan ingin umatnya yang berkenan. Katakan yang Saya selalu cek dan dicek, saudara. Kalau ada kesalahan, cepat minta ampun, cepat. Ya. Langsung cepat, saudara. Jangan disimpan, jangan diawetkan. Dosa itu jangan diawetkan. Ya, saya senang sekali, saudara. Raja Daud jatuh dosa, dia terbuka, dia nggak bertele-tele. Ya, hambamu telah berdosa, Tuhan masih berkenan. Kalau saudara Saul, coba bayangkan, dia bertele-tele, ya, dan dia jadi tegur Tuhan nggak berkenan, masih dilanjutkan. Akhirnya nasibnya beda. Daud, kerajaan Daud, bahkan bendera Daud itu, saudara, ya, itu sampai sekarang menjadi simbolnya bendera Israel. Kenapa? Tuhan yang berjanji. Lah apa artinya, saudara? Kalau Tuhan hari ini juga berbicara pada kita, saudara, kalau kita menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan, maka saudara akan tetap tegak sampai kapanpun. Amin. Bisnis Anda, ekonomi Anda, kesehatan Anda, rumah tangga apapun, saudara tetap akan kuat. Amin. Saudara saran bisnisnya, kalau memang bisa diganggu orang, tetapi orang bisa mengganggu, tetapi kalau kita dapat garansi Tuhan, maka siapapun tidak bisa menggagalkan. Amin. Karena kita bersama Tuhan. Dan saudara, kata menanti, saya senang sekali dari kata kafah dari bahasa Ibrani, yang ini berbicara mengharapkan. Kita berharap. Jangan kita berharap di luar Tuhan. Di luar Tuhan mungkin bisa, saya katakan. Tetapi saudara, Bapak Ibu, nanti akhirnya kita kuciwa. Orang Jepang bilang apa? Kuciwa. Tahu nggak, Alek? Apa artinya kuciwa? Kuciwa, orang Jepang bilang kalau mengharapkan manusia kuciwa. Tahu nggak, Alek? Kira-kira? Ya? Ya, sangat kecewa. Ya, thank you. Saudara, orang yang mengharapkan Tuhan pasti kuciwa, pasti kecewa. Kenapa? Manusia sudah terbatas. Ya. Manusia terbatas, banyak hal-hal yang tak sanggup dilakukan. Karena memang manusia terbatas. Dan manusia seharusnya, siapapun manusia, termasuk hamba Tuhan siapapun, termasuk siapapun manusia itu, harus hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Termasuk saudara dan saya mengharapkan Tuhan. Amin. Dan saudara tidak akan kuciwa, tapi saudara akan menikmati kata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kalau kita pahami sama-sama kata kafah, ini berbicara yaitu menunggu dengan sabar. Ya, dengan sabar menunggunya. Sabar ini, saudara, saya sudah pernah berkali-kali pelajari. Sabar ini sampai kapan? Ternyata nggak ada batasnya, saudara. Saya pelajari kapan saya bisa stop sabar. Oh, terus ternyata. Sabar terus, sabar lagi, dan sabar terus. Sabar terus dan terus menanti-nanti janji Tuhan. Haleluya. Anda siap, Bapak Ibu? Haleluya. Saudara, tahun 2003, ya, tahun yang baru, itu tahun untuk saudara dan saya. Amin. Karena saudara, kita mau menanti menunggu dengan sabar janji Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara, dikatakan ikutlah di jalan Tuhan, tetap ikut jalan Tuhan. Kata ikut dari kata samar, ini berbicara tetap dalam keadaan yang sama. Apa artinya? Jangan berubah-berubah. Kalau cinta Yesus, ya cinta Yesus saja. Kalau percaya Yesus saja. Itu maksudnya. Kondisinya sulit, tetap percaya Yesus, tetap cinta Yesus. Amin. Jangan hanya sekedar ku mau cinta Yesus selamanya. Bukan hanya berbentuk lagu, Bapak Ibu. Cinta Yesus dipraktekkan. Tetap dalam keadaan yang sama, mengasihi Tuhan, menyembah dengan baik. Amin. Kondisi kurang baik pun puji Tuhan. Kondisi kurang enak kita lihat, saudara,
kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara, saya bisa menikmati, ada beberapa jemaat yang enggak mendengar mungkin ya. Di dalam Desember, hari Senin yang keberapa ini? Senin, anggaplah 2 Senin ke depan ya, yang lalu. Saya benar-benar dengan hitungan nggak lama-lama mendapatkan mujizat. Ya, di sana saya dari pagi saya melek itu saudara, kencing darah, dan saya tidak tahu apa kok bisa kencing darah. Baru kali ini saya menikmati kencing darah dan buat saya kaget. Dan saya lacak kemarin saya makan apa? Saya makan normal-normal saja, ya. Tapi saya harus bersidang dan tidak mungkin saya bolos. Hakim sudah menunggu, lawan sudah menunggu. Dan soal di pengadilan pun saya tetap berdarah-darah, ya. Dan akhirnya saudara, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kalau hambamu ada dosa, bicaralah Tuhan, tegurlah hambamu. Tunjukkanlah Tuhan kesalahan hambamu. Saya sudah di toilet melihat kencing saya masih butak, merah gelap. Dan saudara-saudara Bapak Ibu, di sana saya bergumul, Tuhan, aku mau sehat. Ya, saya cuma minta sehat aja. Tuhan berikan aku sehat. Kalau aku hambamu gak sehat Tuhan, bagaimana nanti bisa mengatasi kasus-kasus yang sudah berjalan? Dan saudara-saudara, di dalam hal itu saudara, saya diberi kekuatan, tetap sidang biasa. Padahal saya sudah keluar darah, berdarah-darah. Ya. Dan menjelang saudara, sudah agak sore, saya masih kencing, saya lihat sudah mulai agak bening saudara. Ya, merahnya merah pink, bisa dilihat. Itu ada batu ternyata. Batunya enggak rata dan batunya saudara, itu kasar. Itu yang menggores saluran kencing saya. Dan saya lihat, ada batu. Dan saudara, saya tetap percaya, Tuhan, aku percaya mujizatmu terjadi. Ya. Dan singkat kata saudara, nggak sampai malam saudara, itu saya kencing sudah bening. Pas bening saya kaget, puji Tuhan. Saya minum lagi saudara, saya tunggu lagi, pas shoot, putih saudara. Dan Tuhan saudara sangat senang, sangat berkenan untuk memberi mujizatnya bagi siapa yang berteriak pada Tuhan. Dan saudara mengalami apapun masalahnya yang rumit, malam ini juga ada mujizat yang percaya, katakan amin. Amin. Tuhan yang sama memberikan saya mujizat, Tuhan yang sama akan menolong saudara. Dan saudara, marilah kita saudara, di dalam masalah begini saudara, ya, di dalam masalah global yang sangat mencekam ini, mari kita hidup perkenanan dengan Tuhan itu lebih baik saudara. Ya, kita mau upgrade apa yang belum berkenan itu lebih baik, supaya apa? Janji Tuhan digenapi. Supaya apa? Janji Tuhan digenapi. Karena apa saudara? Kalau kita ikut jalan Tuhan, kita samar, kita mau tetap dalam keadaan yang sama, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, itu yang membuat Tuhan tidak tahan-tahan lagi untuk segera menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan terbaik. Sebenarnya mujizat saudara itu bukan untuk orang-orang yang hebat, bukan. Saya biasa-biasa saja, ya. Cuma saya bergumul saudara, ya. Saya cross check hati saya, Tuhan, apakah ada sesuatu yang tidak berkenan? Saudara-saudara, hari ini juga saudara, mari kita saudara cek dan cross check, supaya apa? Berkatnya, janji Tuhan digenapi. Siapa yang mau saudara janji Tuhan digenapi tahun ini, kurang 1 hari juga, amin? Anda mau? Juga tahun depan pasti digenapi. Katakan amin. Haleluya. Gak peduli apa beritanya, yang penting berkenan kita menanti-nanti kejalan Tuhan, maka saudara hidup dalam keberkatan. Yang percaya katakan amin. Jangan dengarkan berita yang menakutkan. Dengar berita hari ini. Terkadang dalam pikiran manusia saudara, itu memang seolah-olah sudah seperti itulah. Tetapi apa yang diberikan Tuhan saudara, apa yang Tuhan inginkan itu beda. Amin. Kalau manusia bilang mustahil, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Gak peduli apapun masalahnya saudara, tapi saat kita
mau tetap samar, kita tetap dalam hal yang sama tulis kita tetap mengasihi Tuhan, maka saudara akan menikmati yaitu mujizat. Kata samar saudara itu berarti juga terus melakukan. Kita menantikan terus, kita tetap ikut jalan Tuhan terus, berhenti. Pergumulan kita belum dijawab, tetap terus mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita tingkatkan saudara ibadah kita lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan. Dan saudara-saudara Bapak Ibu, kalau dunia begini ini saudara, terjadi kiamat kapanpun bisa loh Bapak Ibu. Anda harus hati-hati, saya harus beritakan juga, kita juga waspada ya. Kiamat kapanpun bisa loh. Kalau negara sudah emosian begini saudara ya, yang punya nuklir ini siap-siap bisa mencet saudara. Kalau Rusia saudara ya emosi di karya Amerika saudara ya, ini bisa aja pencet-pencetan saudara. Ya. Kalau pencet-pencetan getuk lindri sih gak apa-apa ya. Atau pencet-pencetan apa, mencet klepon gitu enak ya. Nah ini mencetnya mencet nuklir. Bayangkan, kalau satu mencet, pasti dia mencet juga. Dan saudara, kita nggak bisa mencet. Kita nggak punya pencetan seperti itu. Jatuhnya di tengah-tengah. Lah di Asia, saudara. Kita kena lah. Jadi bisa kena semua. Tapi tetaplah berdoa, amin. Saya ngasih pengimbangan supaya kita tetap waspada. Ya, saya akan memberikan suatu informasi yang harusnya apa yang terjadi di dunia ini kapanpun bisa terjadi saudara ya. Tetapi Anda harus yakin saudara, kalau kita tadi menanti-nantikan Tuhan loh ya, ikut tetap jalan Tuhan, maka di sana ada pembedaan saudara ya. Apapun saudara yang menyulitkan dunia ini, saudara pun akan dibedakan. Karena apa? Orang yang percaya Tuhan itu pasti dikasih Tuhan, dan Tuhan akan bertanggung jawab penuh. Dan saudara, saat kita menghadapi masalah yang sulit itu pun, saudara dalam keadaan aman di tengah goncangan dunia yang menakutkan. Amin. Dan saudara, mari kita tetap seperti berselancar saudara, ya, di dalam arus yang gelombang yang besar. Semakin kita menikmati masalah, semakin kita menikmati problem-problem, kita semakin mahir saudara. Seorang pelancar yang dahsyat saudara, itu tidak pernah saudara, dia berjalan di ombak yang kecil. Pelancar, sepelancar dunia kelas yang hebat saudara, dia mengalami ombak yang menggulung saudara. Ya, bahkan di tengah-tengah itu siap digulung dia, tapi dia tetap bisa lolos, dia mengikuti arus itu saudara. Karena dia terlatih. Nah saudara dan saya mungkin seperti itu, kita di tengah gelombang yang menakutkan saudara, gelombang yang besar. Tetapi saat kita bersama Tuhan, kita sudah dilatih Tuhan, maka kita akan tetap bisa berjalan dengan baik. Kita bisa masuk tahun depan dengan penuh keamanan bersama Tuhan. Yang percaya katakan, berarti ekonomi kita, bisnis kita, dan apapun yang kita miliki tahun depan menjadi milik kita, tetap tidak pernah digoncangkan oleh dunia ini. Amin. Haleluya. Dan saudara, tak ikut kata samar juga berbicara, yaitu kita akan memberikan perhatian. Perhatikan apa? Nantikan Tuhan, tetap ikuti jalan Tuhan, perhatikan. Jangan cuma sekedar mendengar, tapi perhatikan baik-baik. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol. Oleh karena itu saudara, ada 3 hal. Ya, coba slide yang pertama keluarkan. Ada 3 hal. Jika kita menantikan Tuhan dan tetap ikut jalan Tuhan, yang pertama katakan 1, 2, 3, Tuhan mengangkat kita. Haleluya. Kita diangkat Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan, dikatakan nanti Tuhan ikuti jalannya, maka ia Tuhan akan mengangkat engkau. Haleluya. Saudara, yang pertama saudara, janji Tuhan untuk saudara dan saya itu, Tuhan akan mengangkat kita. Apa artinya saudara? Tuhan mengangkat dari kata rum, ini berbicara dijadikan lebih tinggi. Posisi saudara justru saudara ya, di tahun 2003 kata dunia ya, itu sulit, tetapi dengan baik-baik saudara, tahun depan posisi kita, keadaan kita, kondisi kita dibikin tinggi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Jangan takut, dibuat Tuhan lebih tinggi. Ini kata firman Tuhan. Karena Tuhan yang mengangkat saudara dan saya. Yang kedua, apa yang terjadi saudara? Jika kita menanti Tuhan dan tetap ikut jalan Tuhan, saat yang kedua, yaitu kita mewarisi negeri. Dikatakan saudara, ayat ke-34 yang di tengah-tengah, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Haleluya. Kata mewarisi saudara, dari kata yaras, ini berbicara memiliki sesuatu. Anda tahun depan saudara, ya dengar baik-baik, Anda yang belum memiliki, Anda memiliki, Anda yang percaya katakan amin. Anda tahun depan memiliki apa? Bingung kan? Ya bingung. Yo semua, tahun depan mau miliki apa? Motor. Loh, motornya sekarang kenapa? Hah? Oh di-upgrade. Berarti mau miliki yang baru ya? Puji Tuhan. Menurut imanmu, tahun depan kau dapat motor yang baru. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, coba sekarang Anda mau miliki apa tahun depan? Anda mewarisi. Anda memiliki apa? Ketakutan bunyinya. Grup sini aja. Anda memiliki apa? Pak Iwan kesehatan. Ibu Iwan memiliki apa? Online shop. Waduh. Kalau Alek memiliki apa? Online shop juga. Ibu tahun depan mau memiliki apa? Hah? Negeri. Punya negara sendiri. Waduh. Saya tak doa lagi Bu ya, negaranya. Nah, negaranya ini merek apa Bu ya? Oh. Ya. Oke. Ibu dari Jakarta mau miliki apa tahun depan Ibu? Miliki apa? Miliki Indonesia ya. Iya, miliki Indonesia. Berarti di Indonesia ini akan dimiliki oleh Ibu ini apa? Apapun yang ada di Indonesia kita nikmati, amin. Apapun yang ada di Indonesia kita mendapatkan berkat oleh Indonesia. Grup ini ada yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Anda akan menikmati apa yang ada di Indonesia, amin. Berkat yang tidak terbatas. Coba grup ini tahun depan Anda mau memiliki apa? Bu Endri apa? Ya ini tadi kok saya dengar mah gitu aja. Rumah. Oh puji Tuhan. Oh ibu ya belakangnya rumah. Saudara grup ini coba Anda memiliki apa? Wah banyak. Terimalah imanmu. Yang percaya katakan diwakili oleh ibu. Kesehatan dan berkat melimpah. Ibu Lena tahun depan miliki apa? Maunya apa? Mau apa Ibu Lena? Umurnya tambah. Umurnya tambah. Mau umur tambah berapa? Sehat. Untuk muliakan Tuhan. Iya. Kalau dikasih 250 mau nggak umurnya? Dikasih no penggo, mau nggak? Apa? No penggo. Oh, nggak mau dah. Oh enggak, oh no. Semua orang maunya panjang kok. Ya. Kalau lagu Natal, lagu ulang tahun apa? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya selalu. Wah, saya kok lupa lagu ini. Pokoknya panjang umurnya. Tapi dikasih no penggo 250 nggak mau. Wah, saya ini bingung ya. Dikasih panjang berapa? Kalau belum maunya panjang sehat. Soalnya juga mau ya, pokoknya sepanjang sehat, amin. Anda dipanjangkan umur, sehat untuk apa, saudara? Untuk apa ibu? Ini ciamik, ibu dipercaya Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Anda yang percaya, Anda juga dipercaya oleh Tuhan. Panjang untuk memuliakan Tuhan. Saya minta, ya, sepanjang-panjang juga. 100 kata siap. Ya, saya siap 100 kata, tetap melayani Tuhan. Ya, tetap melayani Tuhan. Profesi saya tetap advokat. Kalau saya nggak pikun tetap, ya. Tapi saya doa nggak pikun, karena saya mau memuliakan Tuhan. Dua profesi tetap nggak terbatas.
Kenapa saudara? Saya ingin menggunakan profesi saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan juga profesi Anda, saudara, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang terjadi saudara? Jika kita menanti-nantikan Tuhan, katakan sama-sama 1, 2, 3, musuh dilenyapkan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? So, dikatakan dengan jelas begini. Akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Orang-orang fasik ini, saudara, ini berbicara orang jahat, ya, yang suka berbuat kejahatan dan juga memusuhi kita. Ini digambarkan orang fasik, saudara. Ini orang dunia, ya. Dan dunia ini yang memusuhi saudara dengan jelas hari itu terus terang akan dilenyapkan. Amin. Kata dilenyapkan dari kata karat. Ini berbicara dibinasakan, dihancurkan, dan saudara tidak akan melihat lagi musuh saudara. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita musik masuk. Kita nggak usah ketakutan lagi. Kenapa? Saat dunia tidak bisa menjawab, saat dunia tidak bisa memberikan solusi, Tuhan bisa buka jalan. Amin. Mari kita nyarikan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan kita yakin saudara, apapun jalan-jalan yang mungkin terbuka, jalan yang sulit, Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup membuat jalan. Sama-sama cepat katakan, pasti berjalan. Kami percaya berjalan. Untuk meningkat waktu saudara, ya, seperti dibiasakan jemaat ini, kita disiapkan untuk masuk tahun yang baru, ya. Kita akan diurapi untuk dipersiapkan. Pengurapan ini saudara, ada hal makna yang beda. Saat kita diurapi, kita dimetrekkan, ya. Di sana saudara, maka Tuhan sanggup mengawal saudara. Mari saudara, kita akan siapkan, ya. Ibu Lina sudah tadi bisa mendoakan minyak ini, ya. Mari nyanyikan urapilah aku. Haleluya.
Mari diakan bisa siap-siap. Nanti per kelompok-kelompok ya. Orang masyaallah. Saya akan lakukan dengan urapan yang pertama Ibu Lena dulu ya. Nanti berjemaat. Orang masyaallah. Terimalah Ibu Lena. Engkau hamba Tuhan yang setia di urapan Tuhan. Lebih lagi dalam nama Yesus, terimalah urapan Tuhan. Orang masyaallah. Haleluya, haleluya. Saya juga mohon diurapi juga.
paling meriah buat Tuhan Allah kita. Nah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti ibadah minggu besok. Tetap diadakan 2 kali, pukul 7:30 pagi dan pukul 9:30 pagi. Semuanya diundang untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Ibu Lena akan berkata-kata sepatah 2 kata. Silakan. Saya ucapkan selamat tahun baru pada semua jemaat. Biarlah kita tahun baru ini makin menyenangkan Tuhan, untuk muliakan nama Tuhan, makin hidup benar. Karena kalau hidup benar sesuai dengan firman-Nya, tidak kekurangan, pasti berkat akan melimpah-limpah. Jadilah pelaku firman, tahun depan lebih limpah-limpah dan sehat, sehat rohani, sehat badannya sehat, kantongnya sehat, lengkap dari Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin semua, amin dan haleluya, puji nama Tuhan. Dan untuk muliakan Tuhan saja, haleluya, kuramata karamasanda ya kata karamasanda ramakata masangka. Dan kira koreksi apa yang kita tabur tahun yang sudah silam, mari tabur lebih baik lagi. Kurapata kayana sandaya kata karamasandana kata karama. Sebab apa kita tabur akan kita tuai. Amin. Yuk kita akan 1, 2, 3. Tabur menuai, tabur menuai,
Sungguh tidak rugi yang tabur menuai. Ayo tabur. Tabur menuai. Tabur menuai. Sungguh tidak rugi yang tabur menuai. Sungguh tidak rugi yang tabur menuai. Tabur suci yang tabur kebenaran pasti menuai yang baik-baik. Rancangan baik kan, katakan keadaanku. 1, 2, 3 keadaanku akan baik, baik, sungguh baik, amat baik. Haleluya, ramata. Terima kasih Tuhan sudah pimpin 1 tahun, sudah dipimpin Tuhan. Ada yang kurang baik menjadi baik, dan kami percaya pimpinan Tuhan tahun baru ini 23 mungkin baik, lebih baik, sungguh baik, amat baik, dan berkat menimpa panjang umur dan sehat bisa nikmati berkat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bu Rena, saya amenkan. Haleluya. Jemaat juga mengamenkan. Haleluya. Ayo mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu. Saya ucapkan juga sama, yaitu selamat memasuki dalam tahun yang baru dengan kekuatan Tuhan dan janji Tuhan. Saudara dan saya dalam keadaan aman dan tetap sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bilang sama-sama, ibadah tetap berjalan seperti biasanya. Mari kita pulang sama-sama dengan sukacita, angkat tangan bulan terima berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, oleh anugerah-Mu Tuhan, kalau saat ini kami boleh menikmati kesehatan, umur yang Kau percaya kepada kami. Nanti sebentar lagi beberapa jam kami akan masuk ke tahun yang baru, tapi kami akan masuk dengan jelas. Kami akan mengikuti jalan arah-Mu Tuhan dan menantikan janji-Mu, dan pasti berkat berkelimpahan untuk kami semua. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat yang saat ini berada dimanapun, dan setiap jemaat yang sudah mempersembahkan di tempat ini, di gereja ini, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang membalasnya 100 lipat kali ganda. Ayo umat Tuhan, Kau yang dikasih oleh Tuhan, Kau yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, diberkati kesehatan, diberkati keuangan-Mu, luar masuk diberkati Tuhan. Apa saja yang Kau berbuat selalu berhasil. Pulanglah, terimalah, dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Berkat kami cita dan Tuhan Yesus. Berkat perlindungan, penghiburan, dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dan yang sudah diberkati akan sama-sama